Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa nad'u ila rabbil arsyil azim. Ala kulli umuri dunya waddin. Allahumma qdi hawaijana wa balligh maqasidana wa hassil muradana ya Allah ya akramal akramin wa ya mujibas sailin. Ashhadu an la ilaha illallah al-maliku haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ayyuhal jamaah, ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala Allah ta'ala aidan, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mengakhirkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Khatib tadi membacakan surah Ghafir atau surah Al-Mu'min. Kalau sebutan Indonesia, Mushaf Standar Indonesia MSI, itu nyebutnya surah ke-40 dari 114 surah, urutan ke-40 itu namanya surah Ghafir. Sedangkan kalau misalkan Mushaf Pakistan itu menyebutnya surah Al-Mu'min. Khatib tadi membacakan ayat ke-60 yang terkandung tersirat nasihat bagi kita bahwa seseorang yang tidak mau berdoa itu orang yang sombong. Berdoa itu ibadah. Orang yang tidak mau berdoa berarti dia tidak mau beribadah kepada Allah, enggak mau ngingat Allah, enggak mau ngakui kekuasaan Allah. Makanya dia disebut
orang yang sombong dan akan dimasukkan ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Kemudian khatib juga membacakan surah Al-Hasr yang intinya kasih nasihat kepada kita untuk jangan dengki sama saudara-saudara kita. Justru kita mendoakan saudara-saudara kita. Sehingga tema khutbah tentang doa. Sedangkan judul khutbah minta didoakan dan mendoakan orang lain. Ini udah biasa bagi kita. Sehingga ini sarana mengingatkan usi nafsi wa iyyakum bittaqullah. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu sahabat itu ketika baginda Rasulullah hijrah ke Madinah, usianya sekitar 8 sampai 10 tahun. Ada yang bilang 10 tahun. Penduduk Madinah, Ansor, kaum Ansor itu, ketika Rasulullah datang hijrah ke Madinah dan sudah kemudian berdiam diri, itu pada datang. Layaknya kita sama orang terhormat ngasih hadiah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang ibu yang dia nggak punya apa-apa, sehingga dia membawa anaknya. Anaknya ini bernama masyhur, kita sering dengar, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang nanti termasuk 2 orang yang terakhir dari golongan sahabat yang terakhir wafat. Setelah itu masuk periode tabi'in. Apa kata ibunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahwa ibunya menyampaikan nggak bisa ngasih apa-apa kepada Rasulullah. Padahal kaum wanita Ansor lainnya itu bawa hadiah. Sehingga dia katakan, aku ingin menyampaikan anakku yang bernama Anas bin Malik, dengan bahasa kita nih, untuk berkhidmat kepadamu ya Rasulullah. Dan Anas bin Malik ini nanti kita kenal menjadi sahabat urutan ketiga yang banyak meriwayatkan hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar, anaknya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ibunya ini minta didoakan kepada Rasulullah, kepada anaknya ini. Apa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma akfir malahu wa waladahu wa barik malahu fima razaqtahu. Dalam riwayat lain, Allahumma barik fi malihi wa waladihi wa atil umrahu waghfir dzambahu. Ini doa yang pertama ada dalam Sahih Al-Bukhari jilid keempat, nomor 195 dan 203. Doa yang kedua ada dalam Sunan At-Tirmizi dan Imam Ahmad. Jilidnya kedua, nomor hadis 314, yang Sunan Imam Ahmad jilid ketiga, nomornya 248. Doanya itu artinya apa? Artinya baginda Rasulullah mendoakan atas permohonan ibunya Anas bin Malik yang waktu itu dipanggil Unais, Anas kecil.
Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik malahu fima razaqtahu. Ya Allah, perbanyak hartanya dan anaknya, dan beri keberkahan hartanya terhadap apa yang Engkau berikan rizki kepadanya. Allahumma barik fi malihi wa waladihi. Ya Allah, berikan keberkahan terhadap hartanya dan anaknya, dan panjangkan umurnya, dan ampunkan dosanya. Nanti Anas bin Malik ini masyhur umurnya panjang di atas 100 tahun. Anak cucunya melimpah banyak, hartanya juga berlimpah. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kisah Uwais Al-Qarni. Ini juga masyhur di kalangan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singkatnya itu menyampaikan kepada para sahabat tentang Uwais Al-Qarni, karena memang enggak ketemu sama Rasulullah. Kita ingin bertemu dengan Rasulullah dari Yaman ke Madinah. Kemudian Rasulullah bilang dalam bahasa kita, ini hamba Allah yang enggak masyhur di dunia, tapi masyhur di alam langit. Kalau ketemu, minta doa dan minta istighfar, mohon ampun kepada Uwais Al-Qarni. Di antara sahabat yang hadir ada Umar dan ada Ali. Lupa. Suatu saat baru ingat. Sehingga singkatnya, akhirnya karena nunggu-nunggu setiap ada kafilah dari Yaman, itu ditungguin, kira-kira ini datang ikut enggak Uwais Al-Qarni. Suatu saat ketemu juga. Dan bayangkan, sahabat Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Walaupun Uwais Al-Qarni itu nolak-nolak, tapi akhirnya, karena kalau bahasa kita nih, dipaksa-paksa dah kira-kira gitu, itu akhirnya mendoakan sahabat Umar dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dari Abu Darda radhiyallahu an mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bizahril ghaibi illa qala al-malak walaka bimislin." Tiada ada seorang hamba yang muslim, kalau dia mendoakan saudaranya, yang saudaranya dia itu enggak tahu, maka ada satu malaikat yang berkata, walaka bimislin, bagimu seperti apa yang kamu ucapkan. Maksudnya pasti mustajabah. Dalam hadis lain, da'watul mar'il muslim li akhihi bizahril ghaibi mustajabah. Inda rasihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muawwal bih amin walaka bimislin. Hampir sama itu. Jadi ada malaikat yang tugasnya sehari-hari kalau ada doa itu di atas kepala kita, itu dia amin. Bayangkan doa kita dimohonkan amin oleh malaikat. Tentu mustajabah. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, minta didoakan dan mendoakan orang lain itu kudu. Kalau kita punya anak mau belajar, itu kita biasanya tradisi orang tua dahulu minta didoain sama tuan-tuan guru, sama ustaz, sama mu'alim, sama orang-orang alim, itu minta didoakan. Kalau kita mau pergi jauh, sholat sunnah safar 2 rakaat,
sama tetangga, kita ngomong nitip, jangan selonong boy. Kita ngomong, kemudian kita minta didoakan agar lancar, aman, barokah perjalanan kita. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pamungkas, ternyata mendoakan orang lain itu sangat penting. Kalau ada orang yang hati itu kan tempat bersemayamnya kebaikan. Tapi kalau udah kebanyakan dosa itu ibarat nuktah sauda, titik hitam, maka hatinya dipenuhi titik hitam. Kalau udah dipenuhi titik hitam, itu nampaknya sulit menjadi baik. Nampaknya. Makanya kita doakan tuh. Ada saudara kita yang modelnya bengal banget, bandelnya na'udzubillah. Itu kita doakan. Itulah fungsinya kita mendoakan orang lain. Sehingga taufiknya, kesesuaian antara petunjuk Allah, hatinya bersemayam kebaikan yang tadinya ditutup dengan nuktah sauda yang terlalu banyak, akhirnya dilalah orang itu menjadi baik. Berapa banyak orang yang tidak baik, na'udzubillah baik, tidak baiknya, ternyata menjadi taubat, menjadi orang yang baik. Itulah pentingnya mendoakan orang lain dan pentingnya minta doa kepada orang lain. Fa'tabiru ya ulil albab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayat wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil azizil alim, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi taul, la ilaha illahu ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa radallahu ala arba'il khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali summa al-Hasan wa Husain wa baqiyat sahabati wa alubati Rasulillah ajmain. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil islam wa sabbitna bit tauhid wa sabbitna bil ma'rifah wa sabbitna ala dinil islam min dari dunya wa ila daril akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimussalah.